Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 377. Area pemotongan batu sudah dipenuhi orang-orang, berbincang-bincang dan ramai. Tidak hanya pelanggan yang datang untuk menyaksikan keseruan itu, tetapi juga beberapa ahli yang mengetahui perbedaannya. Ten, Zhang dan Ten Li, yang merupakan juri kompetisi batu judi, juga hadir. Bos Zheng dan Tuan Qin ada di sini, pemotongan batu yang seru akan segera dimulai. Melihat Zheng San dan Qin Ming berjalan bersama, orang-orang berkerumun bersama, nyaris tidak ada celah yang hanya cukup untuk satu orang lewat. Karena terlalu banyak orang di area pemotongan batu dan tempat itu ramai, Gu Qingyi tidak pergi menonton pemotongan batu. Sebaliknya, Huo Nanli menemaninya berjalan-jalan di sekitar area perhiasan giok, dan Xiao Yutong tentu saja tidak akan melewatkan kegembiraan seperti itu. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Maaf membuat kalian menunggu. Zheng San melangkah ke tengah kerumunan, mengepalkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya dan menyapa mereka dengan anggun. Kemudian, Zheng San berbalik dan berkata kepada Qin Ming dengan sopan, Tuan Qin, saya dengar Anda memiliki keterampilan memotong batu yang baik. Mengapa Anda tidak memotong batu itu terlebih dahulu dan membiarkan semua orang membuka mata mereka? Zheng San merasa tak ragu lagi akan kemenangannya, maka ia sengaja membiarkan Qin Ming memotong batu terlebih dahulu untuk memanaskan suasana dan membangkitkan emosi setiap orang, sehingga membuka jalan bagi pemotongan batu berikutnya. Kalau begitu aku akan menuruti perintahmu. Qin Ming tidak peduli siapa yang memotong batu itu terlebih dahulu, toh hasilnya sudah ditentukan. Batu mentah yang dipilih Qin Ming berukuran sebesar semangka dan relatif mudah dipotong. Setelah dipasang pada mesin pemotong, ia menemukan posisi yang tepat dan memotongnya dengan satu gerakan, langsung memotong batu mentah menjadi dua bagian, satu besar dan satu kecil. Warnanya hijau, warnanya hijau. Tidak hanya hijau, tapi juga merah. Tuan Qin memang ahli memotong batu. Dengan sekali potong, dia pasti bisa mendapatkan daging giok. Senang sekali melihatnya memotong batu. Beberapa pria tua, termasuk Ten, Zhang dan Ten Li, berkumpul di sekitar mesin pemotong dan dapat melihat dengan sangat jelas. Bahkan tanpa bantuan senter yang kuat, kaca pembesar, dan alat bantu lainnya, mereka dapat melihat daging giok merah dan hijau yang terekspos dari permukaan potongan yang besar. Qin Ming tidak membiarkan para ahli yang mengamati membuat penilaian melalui permukaan yang dipotong. Ia terus memotong batu, pertama-tama memotong bentuk kasar dan kemudian memolesnya dengan mesin penggiling. Sizzle, sizzle. Disertai serangkaian suara yang tidak menyenangkan, serpihan batu dan bubuk beterbangan di sekitarnya. Teknik Tuan Qin canggih, cepat, dan mantap. Sungguh menyenangkan melihatnya memotong batu. Kandungan airnya bagus, setidaknya jenisnya es, dan ada 3, 4. Tidak, 5 warna. Ini adalah 5 berkah yang langka. Saya menghasilkan banyak uang. Setelah menunggu kurang dari 20 menit, sepotong batu giok seukuran kepalan tangan itu benar-benar terlihat. Batu itu memiliki 5 warna, merah, hijau, kuning, ungu, dan putih. Batu itu tampak berwarna-warni dan sangat indah. Kerumunan penonton semuanya seperti ayam yang darahnya dipompa. Mereka menjulurkan leher dan menatap dengan mata terbelalak. Keterkejutan dan kegembiraan di wajah mereka tak terlukiskan, seolah-olah mereka telah melihat Imperial Green, kelas atas yang legendaris. Tuan Qin, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Beberapa tetua, termasuk Tuan Zhang dan Tuan Li, semuanya bersemangat, menatap batu giok di tangan Qin Ming. Baiklah. Silakan lihat. Qin Ming dengan santai menyerahkan batu giok itu. Tuan Zhang, yang paling dekat dengannya, menerimanya dengan gembira. Beberapa pria tua bergegas menghampirinya. Ekspresi Zheng San menjadi semakin buruk. Terlepas dari kualitas batu gioknya, batu giok 5 warna ini saja sudah bernilai mahal. Pada lingkaran giok, jika warna merah, hijau, dan ungu muncul pada sepotong giok secara bersamaan, itu melambangkan keberuntungan dan mewakili 3 kebahagiaan yaitu, kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang, yang disebut kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang. Jadi umur panjang. Jika warna ungu, hijau dan putih disatukan, itu berarti bunga musim semi sedang bermekaran, dan disebut warna musim semi. Jadeit 4 warna yang terdiri dari merah, kuning, hijau, ungu atau merah, hijau, ungu dan putih disebut Fulu Shouxi. Merah, kuning, hijau, ungu dan putih dipadukan menjadi Fulu Shouxi Kei, juga dikenal sebagai 5 berkah yang datang ke pintu. Fulu Shou, Chun Dai Kei, Fulu Shouxi dan Wu Fulin Men sangat langka dan merupakan jadeit kelas atas, masing-masing lebih mahal dari yang lain. Kualitasnya bagus, kualitas esnya tinggi, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai kualitas kaca. Namun karena ini adalah Fulu Shouxi Kei yang langka, ini jelas merupakan material giok kelas atas dan sangat berharga, tidak kalah dengan hijau kekaisaran. Beberapa tetua memperhatikan cukup lama, dan Tuan Zhang, sebagai perwakilan, berkomentar dengan penuh semangat.
Potongan batu giok ini cukup untuk membuat sepasang gelang, dan sisanya dapat dibuat menjadi wajah cincin, anting-anting dan aksesori lainnya, dengan nilai tidak kurang dari 30 juta, imbuh Tuan Li. Secara umum, gelang merupakan perhiasan giok yang paling berharga, karena gelang menggunakan banyak bahan dan harus dibuat dari satu potong giok utuh dengan kualitas yang sama. Harga gelang giok berkualitas tinggi mencapai ratusan juta, dan yang terbaik dapat dijual dengan harga selangit. Puan Qin memiliki penglihatan yang tajam. Kemarin dia memenangkan penghargaan hijau kekaisaran terbaik dan hari ini dia memenangkan 5 berkah. Dia membuat kami para orang tua merasa malu. Ya, kami telah bergelut dengan batu giok sepanjang hidup kami, tetapi kami tidak pernah memenangkan batu giok bermutu tinggi dengan berjudi. Namun, Tuan Qin memenangkan 2 buah hanya dalam waktu 2 hari. Ini benar-benar seperti ombak di belakang yang mendorong ombak di depan, meninggalkan kami orang-orang tua di pantai. Kalian para senior terlalu baik padaku. Aku hanya beruntung. Dalam hal pengalaman mengidentifikasi batu giok, aku tidak bisa mengejar kalian. Qin Ming berkata dengan rendah hati, bagaimana batu giok ini dibandingkan dengan hijau kekaisaran. Masing-masing punya kelebihannya sendiri dan sama-sama bagus. Keduanya adalah produk langka dan terbaik. Kata Zhang Tua sambil tersenyum. Semakin dia memandang Qin Ming, semakin dia menyukainya. Kemarin saya melihat warna hijau kekaisaran, dan hari ini saya melihat warna keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan, dan kekayaan. Itu benar-benar membuka mata saya. Puan Qin tidak hanya memiliki penglihatan yang tajam, tetapi juga memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dia memenangkan sepotong batu giok berkualitas tinggi dalam 1 hari. Jika dia terus bertahan selama beberapa tahun, dia pasti akan menjadi kandidat terbaik untuk Raja Batu Giok. Penghasilan Tuan Qin dalam 2 hari terakhir sama dengan penghasilan kita dalam 10 kehidupan. Sungguh patut dibanggakan. Terdengar seruan dan pujian terus-menerus dari mana-mana, membuat orang-orang iri dan cemburu. Suara-suara ini terdengar sangat kasar bagi Zheng San, dan wajahnya begitu muram sehingga air tampak menetes keluar darinya. Awalnya ia ingin membiarkan Qin Ming menghangatkan penonton, tetapi Qin Ming memperlihatkan sepotong batu giok full Shou Shikai yang langka, yang mencuri perhatian. Jika Zheng San tidak menggunakan batu giok kualitas terbaik, dia pasti akan kalah. Puan Qin, saya bersedia membayar 30 juta untuk Five Fortunes ini. Jual saja padaku. Nilai material berkualitas tinggi ini hanya perkiraan paling konservatif, yaitu 30 juta. Apakah Anda benar-benar berpikir Ten Qin sedang dimanfaatkan? Saya bersedia membayar 40 juta. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Saya sangat menyukai batu giok ini. Saya ingin membelinya untuk keberuntungan. Saya bersedia membayar 46,66 juta yuan. Banyak pengusaha dan orang kaya telah mulai memasarkan bahan berkualitas tinggi yang mendatangkan rejeki, kekayaan, umur panjang, kebahagiaan, dan keberuntungan ini. Begitu seseorang membuka mulut untuk membelinya, yang lain tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mulai menawar harga. Dalam sekejap mata, harganya mencapai hampir 50 juta. Ini adalah bahan langka dan bermutu tinggi. Meskipun Ten Zhang dan yang lainnya memperkirakan nilainya mencapai 30 juta, jika diukir dengan hati-hati menjadi perhiasan, nilainya akan lebih tinggi lagi, dan tidak akan rugi jika membelinya seharga 50 juta. Qin Ming mengepalkan tinjunya kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara keras, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Saya tidak berencana untuk menjual materi ini untuk saat ini. Bagus sekali. Selanjutnya, silakan saksikan Bos Zheng memotong batunya. Setelah itu, tatapan Qin Ming jatuh pada Zheng San, dan dia berkata dengan riang, Bos Zheng, giliranmu, tetapi sebelum kamu memotong batu itu, aku harus mengucapkan terima kasih. Batu kasar ini dibeli dari toko perhiasan Zheng. Harganya kurang dari 50.000 yuan, dan dapat dipotong dan ditingkatkan ratusan kali lipat, semua berkat Bos Zheng. Mendengar ini, sudut mulut Zheng San berkedut, ekspresinya seburuk mungkin, dan dia mengutuk dalam hatinya, kamu memanfaatkanku dan mencoba membuatku marah dengan sengaja. Barang berharga ini, harta, umur panjang, kebahagiaan, dan kekayaan, mungkin milik orang lain. Zheng San tidak berminat untuk memperhatikan Qin Ming. Ia memerintahkan karyawannya untuk memasang material setengah kasarnya, yang panjangnya lebih dari 1 meter, pada mesin pemotong, dan secara pribadi memberikan instruksi kepada karyawannya tentang cara memotong batu. Paman, kamu sangat hebat. Aku harus melihatmu dengan mata baru. Xiao Yutong akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan Qin Ming setelah Qin Ming berurusan dengan para penonton. Dia juga ingat bahwa sebelum memotong batu itu, Qin Ming telah bertanya tentang batu giok Fulu Shou, dan hasilnya, dia memotong batu giok Fulu Shou Shikai yang lebih langka, yang sangat mengejutkannya. Aku memang selalu sekuat ini, apakah kau baru menyadarinya? Qin Ming berkata sambil tersenyum bangga. Paman, katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu tahu bahwa batu giok ini mengandung keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan, dan kekayaan? Xiao Yutong berkata dengan serius, jangan bilang kamu beruntung. Memenangkan batu giok hijau kekaisaran terbaik membutuhkan keberuntungan tertentu, dan aku percaya itu. Namun, memenangkan batu giok berkualitas tinggi lainnya tidak semudah keberuntungan. Qin Ming tentu tidak akan mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu.
Ia berpura-pura menjadi orang yang mendalam dan berkata, saya mengandalkan intuisi saya. Saya hampir tidak pernah terlibat dalam perjudian batu giok sebelumnya. Saya bahkan tidak dapat membedakan kualitas batu giok dari yang buruk, apalagi kualitas airnya. Saya mengandalkan intuisi yang misterius. Intuisi. Xiao Yutong berkata dengan curiga, Paman, tolong jangan menipuku. Aku belum pernah mendengar tentang perjudian batu yang mengandalkan intuisi. Percaya atau tidak, saya tetap percaya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yutong bertanya, Qin Ming bersikeras bahwa dia bertaruh pada batu itu berdasarkan intuisinya, dan pada akhirnya Xiao Yutong harus mempercayainya. Desisan. Sementara keduanya berbicara, Zheng San sudah mulai memotong batu. Dengan semburan suara keras, batu kasar itu dipoles dari jendela. Ini taruhan yang kalah. Awalnya, potongan bahan kasar ini dapat dilihat memiliki fluoresensi hijau seperti kaca dari jendela. Namun, setelah memoles area di sekitarnya, orang-orang melihat sepotong daging giok seukuran telapak tangan, yang ukuran spesifiknya tidak dapat dilihat. Setelah memoles area di sekitarnya lebih lanjut, tidak ada cahaya hijau. Kelopak mata Zheng San berkedut saat dia melihatnya, dan dia berkata dengan muram, jangan dipoles, potong saja sesuai garis yang digambar. Dengan suara-suara pemotongan yang tidak menyenangkan, seluruh material yang panjangnya lebih dari 1 meter dipotong menjadi lebih dari selusin bagian dan berserakan di tanah. Akibatnya, kecuali bagian yang berjendela, kerikil lainnya bahkan tidak memiliki bayangan batu giok. Meskipun permukaan batu mentah ini memiliki kondisi untuk pembentukan jadeit seperti sabuk ular piton dan bunga pinus, dan penampilannya tampak luar biasa, namun kondisi internalnya tidak memuaskan. Seperti kata pepatah, bahkan dewa pun tidak dapat membedakan antara batu giok dan giok. Para ahli dalam perjudian batu giok membuat penilaian berdasarkan pengalaman mereka dengan mengamati penampilan batu giok. Apakah ada batu giok di dalamnya hanya dapat ditentukan setelah batu giok itu dipotong, dan ada banyak contoh orang yang gagal dalam perjudian. Ini adalah penawar tertinggi dari toko perhiasan Zheng. Ini benar-benar penipuan. Untungnya, tidak ada yang membelinya, kalau tidak, siapapun yang membelinya akan kehilangan uang. Zheng San menatap batu-batu yang berserakan, wajahnya pucat dan membiru. Harapan terakhirnya diletakkan pada sepotong material yang telah dipotong melalui jendela dan hanya seukuran bola basket. Hati-hati dan keluarkan bagian ini. Bab 378. Kepala tukang potong batu juga berkeringat panas di dahinya. Dia dengan hati-hati memoles sisa material seukuran bola basket itu. Namun, semakin dia memoles, wajah Zheng San semakin jelek. Karena materialnya semakin mengecil, akhirnya berubah menjadi tumpukan serpihan batu. Hanya sepotong batu giok tipis seukuran telapak tangan dan setebal 2 jari yang diambil, yang diidentifikasi sebagai jenis kaca oleh beberapa penilai yang dibawa oleh Zheng San. Saya kalah taruhan, benar-benar kalah taruhan. Potongan bahan ini hanya bisa dibuat menjadi permukaan cincin. Untungnya, itu adalah giok kaca, yang harganya bisa mencapai 3 hingga 5 juta. Apakah ini penawar yang menang dari toko perhiasan Zheng, yang dihargai 16 juta? Pada akhirnya, mereka hanya menawarkan batu giok sebanyak ini. Sungguh penipuan. Bahkan para dewa pun tidak dapat membedakan antara giok dan batu giok. Penampakan bahan kasar semi-gamblet ini memang bagus. Jika tidak dipecahkan, tidak seorang pun tahu berapa banyak giok yang dapat dihasilkannya. Dia bukan yang pertama dan tidak akan menjadi contoh terakhir yang merugi. Zheng San tampak pucat pasi. Belum lagi perjudiannya, pemenang lelang barang dengan harga 16 juta hanya mendapat batu giok senilai 3 hingga 5 juta. Ini saja sudah kerugian besar, belum lagi perjanjian perjudian senilai 100 juta. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zheng San terpuruk secara mental, tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Dia berkata dengan marah, berikan aku semua batu yang lebih besar. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan mendapatkan batu giok berkualitas tinggi. Bos Zheng tidak sanggup menahan pukulan berat ini dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Jelas sekali bahwa kamu tidak mampu berjudi. Kamu telah mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Sang bos memberi perintah, dan orang-orang yang bertugas memotong batu tidak berani menentang. Mereka memotong semua batu yang lebih besar, dan akhirnya batu-batu itu menjadi tumpukan batu pecah dengan ukuran yang berbeda-beda. Setiap kali ada potongan yang dipotong, orang-orang seperti Zhang Lao dan lainnya akan berkumpul untuk menonton dan menggelengkan kepala. Old Zheng, ada banyak contoh orang yang menghabiskan puluhan juta dan bangkrut di dunia perjudian. Kamu tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Ya, saya dengar kalau balok kayu dijual di pelelangan umum di Myanmar 2 tahun lalu seharga 36 juta, tapi dia kalah taruhan. Menyerahlah, itu bukan masalah besar. Jika kamu punya uang, kamu tidak perlu khawatir kehilangannya. Jangan kehilangan harga dirimu. Seperti kata pepatah, mendengarkan nasihat adalah kunci kesuksesan. Tidak peduli seberapa enggannya Zheng San, faktanya sudah jelas. Di depan begitu banyak orang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyangkalnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berhasil menenangkan diri, dan berkata dengan lemah, aku kalah. Bos Zheng kalah dari batu giok Fulu Shou Shikai kelas atas, dan tidaklah tidak adil baginya untuk kalah. Bukankah ini tidak adil?
Tidakkah kau mendengar dari Tuan Qin bahwa batu kasar itu dibeli dari toko perhiasan Zeng? Sungguh ironis bahwa aku memenangkan taruhan melawan Tuan Zeng dengan membeli batu kasar itu dari kios Tuan Zeng. Tuan Qin benar-benar beruntung. Kemarin dia menang lebih dari 100 juta dan hari ini dia menang lebih dari 100 juta. Dia tidak perlu bekerja seumur hidupnya. Dia bisa makan dan minum makanan lezat sepanjang hari. Dia tidak bisa menghabiskan semua uangnya. Taruhannya dimenangkan dan orang banyak membicarakannya lagi, jantung mereka berdebar-debar. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Bos Zeng, jangan terlalu sedih. Berdasarkan taruhan sebelumnya, bukankah seharusnya Anda mentransfer saham yang Anda janjikan kepada saya? Qin Ming berkata perlahan. Jangan khawatir, aku, Zeng San, akan menepati janjiku. Ambil dulu kontrak perjudian yang sudah ditandatangani, dan besok pergi ke perusahaanku untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Zeng San memberikan giok kaca datar itu kepada Qin Ming dan berkata dengan serius. Baiklah, aku akan ke sana besok pagi. Qin Ming tersenyum dan bertanya dengan santai, apa yang akan kamu lakukan dengan bahan-bahan limbah ini? Buang saja, buang semuanya. Zeng San tidak punya waktu untuk memikirkan cara menangani sampah. Selain itu, Zhang Lao dan penilai gioknya telah memeriksanya satu persatu dan menemukan semuanya sampah. Saya kira bahkan para pemulung pun tidak akan menginginkannya. Membuang semuanya berarti kamu tidak menginginkannya lagi. Kebetulan aku sedang bebas dan tidak punya kegiatan apapun, jadi bagaimana kalau aku membantumu mengatasinya? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Terserahlah. Aku minta maaf meninggalkanmu. Zeng San merasa kata-kata Qin Ming penuh dengan ironi. Dia telah kalah telak dan merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba keluar dari kerumunan. Bos Zeng, silakan tinggal. Saya ingin berlatih dengan barang-barang bekas ini. Jika saya berhasil mengeluarkan batu giok darinya, siapa yang akan memilikinya? Kata Qin Ming. Jangan mempermalukan aku seperti itu. Zeng San tidak dapat lagi menahan amarahnya, urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Bos Zeng, jangan marah. Aku benar-benar ingin berlatih dengan bahan-bahan limbah dan meningkatkan keterampilan memotong batu. Bagaimana jika aku tidak sengaja memotong sepotong batu giok? Kata Qin Ming serius. Ini salahmu. Zeng San mendengus dingin dan berjalan pergi. Semuanya, tolong jadilah saksiku. Bos Zeng berkata bahwa batu giok yang ditemukan di dalam sampah itu akan menjadi milikku, jadi aku tidak akan bersikap sopan. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Tuan Qin, apa maksud Anda dengan ini? Anda tidak ingin menemukan sesuatu yang berharga di antara bahan-bahan limbah, bukan? Anda telah menemukan sepotong batu giok full Shou Shikai, dan memenangkan 25% saham Bos Zeng, dan Anda ingin mendapatkan lebih banyak barang murah. Semua penonton tercengang. Mereka yang hendak pergi setelah menonton permainan judi ini juga berhenti untuk melihat apa yang sedang dilakukan Qin Ming. Qin Ming berjalan ke mesin pemotong, mengambil sepotong sampah berbentuk setengah busur, dan mulai memotongnya tanpa memperhatikan ekspresi terkejut semua orang. Orang-orang yang hadir mungkin tidak menyadarinya, tetapi Qin Ming melihatnya dengan jelas. Potongan sampah ini dipotong dari tepi batu asli dan dianggap sebagai potongan yang relatif besar di antara batu-batu yang pecah. Dan lebih dari satu orang telah melihatnya. Tidak ada kristal giok yang menyertainya maupun tembus pandang giok. Itu pada dasarnya adalah sepotong telur batu. Tidak ada seorang pun yang akan mengambilnya jika dibuang di jalan. Paman, bisakah kamu tidak bersikap memalukan seperti itu? Kamu memperlakukan barang-barang bekas milik orang lain yang tidak diinginkan sebagai harta karun. Xiao Yutong mendekat dan berbisik pelan. Jika dia tidak bersama Qin Ming sepanjang waktu dan semua orang tahu bahwa mereka berteman, dia benar-benar ingin berpura-pura tidak mengenal Qin Ming dan tidak merasa malu. Jika sepotong kecil bahan limbah dapat dipotong dan batu giok dapat diperoleh, saya akan menelan semua bahan limbah tersebut ke dalam perut saya. Untungnya, semua orang telah melihat kejelian Qin Ming dalam berjudi pada batu, kalau tidak, kata-kata yang lebih tidak menyenangkan akan keluar sekaligus. Bukan hal yang aneh untuk memotong batu giok dari bahan limbah, tetapi potongan bahan limbah tersebut hanyalah sepotong batu yang sudah lapuk, tidak mungkin untuk mengeluarkan batu giok darinya. Namun, setelah Qin Ming selesai memotong, semua orang terdiam, karena sedikit cahaya kuning muncul dari permukaan potongan, yang menunjukkan bahwa itu adalah batu giok. Cek, sudah naik. Itu Huang Fei. Bagaimana mungkin kita bisa memotong batu giok dari bahan limbah dan mengubahnya menjadi harta karun? Mengubah sampah menjadi harta karun adalah hal yang luar biasa. Setelah hening sejenak, khalayak pun berseru tak percaya, keterkejutan mereka tak kalah dari saat mereka melihat tanaman hijau kekaisaran yang terbaik. Warnanya bagus, mari kita cuci dengan air dan lihat. Zhang dan yang lainnya sangat gembira, dan buru-buru menghentikan Qin Ming yang ingin terus memotong. Mereka langsung menyeka permukaan yang terpotong dengan air di tangan mereka dan mengeluarkan senter berkekuatan tinggi. Bila senter pijar diarahkan ke sana, maka akan terpancar warna kuning jingga, dan siapapun dengan mata jeli dapat mengetahui bahwa batu giok di dalamnya berkualitas baik. Mungkinkah itu giok Ming Huang terbaik? Seseorang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia memikirkannya, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkal gagasan ini.
Jika dia dapat mengambil batu giok Minghuang terbaik di antara batu giok kuning secara kebetulan, apakah dia dapat bertahan hidup? Ada kemungkinan 60% bahwa itu adalah batu giok Minghuang kelas atas di antara batu giok kuning, tetapi belum dapat dipastikan. Puan Qin, silakan lanjutkan. Jangan dipotong. Gunakan roda gerindra untuk memolesnya. Puan Zhang dan yang lainnya bergantian menonton selama lebih dari 10 menit sebelum berdiri. Klik, klik. Qin Ming mengambil mesin penggiling dan mulai menggiling secara melingkar di sekitar daging giok kuning yang terekspos pada permukaan potongan. Dalam waktu singkat, bongkahan warna jingga kuning, sedikit lebih kecil dari telur dan sedikit lebih besar dari telur merpati, seperti kristal giok yang terbuat dari emas, muncul sepenuhnya. Ya Tuhan, ini adalah batu giok Minghuang terbaik di antara batu giok kuning. Ya, itu adalah batu giok Minghuang. Puan Zhang dan yang lainnya melihatnya dengan kaca pembesar untuk waktu yang lama dan berkata dengan penuh semangat. Minghuang JDIT, apakah aku tidak salah dengar? Bos Zheng pasti akan muntah darah jika dia tahu bahwa ini adalah Minghuang JDIT terbaik yang diambil dari sampah. Saya sekarang benar-benar yakin akan kemampuan Tuan Qin dalam berjudi dengan batu. Saya sangat mengaguminya. Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Mengambil batu giok Minghuang dari sisa-sisa adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku impikan. Beberapa penilai di bawah Zheng San benar-benar tertipu. Mereka disuruh membuang batu giok Minghuang sebagai sampah. Mereka ditampar. Untung saja Zheng San pergi lebih dulu. Kalau tidak, kalau dia tetap tinggal sampai sekarang, dia pasti harus mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Puan Qin memenangkan 3 taruhan giok berkualitas tinggi berturut-turut, hijau kekaisaran, keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan dan kekayaan, dan Minghuang. Dia dapat disebut sebagai pangeran kecil taruhan giok dan raja judi giok kecil. Paman, apakah ini sakit? Xiao Yutong juga tidak percaya, dan mencubit paha Qin Ming dengan keras. Sakit sekali. Kenapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri dan mencobanya? Qin Ming memutar matanya. Aku tidak ingin mencubit diriku sendiri dan menderita. Xiao Yutong berkata sambil tersenyum nakal, jika sakit, itu berarti kamu tidak sedang bermimpi. Semua yang terjadi di depan matamu adalah nyata. Xiao Qin, kamu benar-benar hebat. Kami tidak tahu bagaimana harus memujimu. Zhang Lao dan yang lainnya mengacungkan jempol dan menatap Qin Ming dengan mata penuh kekaguman, tetapi juga merasa malu. Mereka juga telah mengidentifikasi sampah ini, tetapi mereka secara kolektif membuat kesalahan dan hampir kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Minghuang kelas atas. Para penilai di bawah Zheng San semuanya memiliki perasaan terbakar di wajah mereka, seolah-olah mereka telah ditampar keras di wajah. Mereka tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan malu. Puan Zhang, saya ingin tahu berapa harga batu giok kuning ini. Tanya Qin Ming dengan rendah hati. Giok Minghuang, bersama dengan giok hijau kekaisaran, keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan, dan kekayaan, semuanya adalah giok bermutu tinggi dan sangat berharga. Meskipun giok Minghuang bermutu tinggi ini ukurannya sedikit lebih kecil, tidak menjadi masalah untuk menjualnya dengan harga jutaan. Setelah mendapat balasan dari Ten Zhang, Qin Ming sangat gembira. Mendapatkan 10 juta secara cuma-cuma akan membuat siapapun sangat senang. Apa? Sepotong batu giok Minghuang bermutu tinggi ditemukan dari bahan limbah yang dipotong dari batu mentahku. Apakah itu benar atau salah? Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Zheng San. Awalnya dia tidak berani mempercayainya, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu dilihat oleh banyak orang, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Zheng San tiba-tiba mengeluarkan beberapa gelembung lagi di mulutnya. Jika berita itu menyebar, dia pasti akan dianggap sebagai contoh buruk di kalangan batu judi dan menjadi bahan ejekan. Kali ini dia benar-benar malu. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di kalangan batu giok ini lagi. Apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa menilai kaisar terbaik. Apa gunanya kau? Keluar dari sini. Zheng San tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia memanggil para penilai dan memarahi mereka. Bersambung.